Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah maba'du. Ikhwani fillah rahimakumullah, dimanapun Anda berada, masih bersama saya Ridwan Saleh dari Pusat Kajian Hadis. Kita akan lanjutkan kajian hadis kita melalui aplikasi Hadis-Hadis Ramadan, memaksimalkan ibadah bulan Ramadan melalui tadabbur hadis-hadis Rasul. Bagi yang belum punya aplikasinya, silakan download di Play Store, kemudian ketik Pusat Kajian Hadis dan pilih aplikasi Hadis-Hadis Ramadan. Bagi ikhwan dan akhwat yang sudah punya aplikasinya, boleh saja langsung kita buka aplikasinya, dan setelah dibuka kita akan klik kajian utama. Setelah itu kita akan klik hadis berikutnya tentang keberkahan makan sahur. Ya, kita akan klik hadisnya. Silakan diklik keberkahan makan sahur. Kemudian kita akan bacakan hadisnya dari Rasulullah SAW. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imamul Bukhari rahimahullah ta'ala, haddatsana Adam bin Abi Iyas, haddatsana Syu'bah, haddatsana Abdul Aziz bin Suhaib qala, sami'tu Anas ibn Malik radhiyallahu anhu qala, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Kita baca terjemahnya dulu. Imam Bukhari berkata, telah menceritakan kepada kami Adam bin Abu Iyas, telah menceritakan kepada kami Syu'bah, telah menceritakan kepada kami Abdul Aziz bin Suhaib berkata, aku mendengar Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersahurlah kalian karena di dalam sahur itu ada keberkahan. Hadis riwayat Bukhari nomor 1789. Ya, subhanallah, masya Allah. Ya, kita berpuasa di bulan Ramadan ini atau puasa-puasa sunnah lainnya, puasa apapun kita disunahkan untuk makan sahur. Ya, Rasulullah mengatakan bahwa waktu sahur adalah waktu barokah. Jadi selain kita menguatkan fisik kita untuk berpuasa di siang harinya, kita juga mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Keberkahan itu sangat penting, sangat perlu. Dan apakah yang dimaksud dengan keberkahan? Kita sering menyebut berkah, keberkahan, berkah gitu ya. Yang dimaksud keberkahan atau barokah adalah ziyadatul khair. Ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan. Ya, bertambahnya kebaikan dalam hidup kita. Jadi kalau hidup kita penuh berkah, maka hidup kita akan menjadi sangat baik. Nah, salah satu hikmah di balik makan sahur itu adalah selain kita bisa kuat berpuasa di siang harinya, juga ada syiar, ya, syiar untuk umat Islam. Karena di waktu sahur itu kan sepi ya biasanya kan ya. Tapi kalau misalkan kita biasa berpuasa Ramadan, maka masjid-masjid akan siap menerima kita untuk sholat jamaah subuh misalnya. Kalau di hari lainnya di lain bulan Ramadan misalnya, ya jamaah tidak terlalu banyak di masjid. Tapi kalau bulan puasa, bulan Ramadan, kita sahur, kemudian langsung berbondong-bondong kita menuju masjid untuk sholat subuh berjamaah. Nah, itu namanya syiar, ya. Dan kemudian juga di dalam sahur itu, ya, kalau hikmahnya diantaranya selain yang tadi juga membiasakan orang bangun pagi, bangun lebih pagi maksud saya, ya, sebab banyak sekali, terutama di kota besar seperti Jakarta ini, ya mungkin karena lelah, ya kelelahan semalamnya tidur terlalu malam gitu, akhirnya mohon maaf terkadang subuhnya itu kita bangunnya tidak tepat waktu, ya mungkin 5:30 gitu ya, atau jam 6 barangkali bagi yang sangat lelah begitu, sehingga terkadang ya kita terlambat datang ke kantor misalnya, terlambat datang ke sekolah. Tapi kalau terbiasa kita bangun pagi, bangun sebelum subuh, ya, jadi cerita kesiangan hadir telat datang gitu, sepertinya itu bisa diminimalisasi begitu ya. Jadi membuat orang itu punya semangat di waktu pagi, tidak loyo, ya, tidak ngantuk dan sebagainya. Dan memang pagi hari itu waktu yang sangat berkah, karena Rasulullah SAW dalam hadis lainnya berdoa kepada Allah agar memberikan keberkahan untuk umatnya di waktu pagi. Ya, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Jadi dengan hikmah sahur itu di pagi harinya kita bisa memulai aktivitas apapun dengan bersemangat.
Dan juga satu poin penting yang bisa kita biasakan nanti ketika sahur ya, misalnya subuh itu jam 4:15. Maka sahur itu kira-kira ya makan sahurnya kira-kira jam 4:50 ya. Nah sebelum sahur itu, sebelum makan sahur, sebaiknya kita membiasakan qiyamul lail. Kita sholat sunnah, ya sholat sunnah malam. Kalau yang belum terbiasa bisa dimulai dari 2 rakaat dulu. Nanti puasa keberapa, sahur keberapa, tambah lagi rakaatnya. Sehingga nanti di luar bulan Ramadan, setelah Ramadan habis, selesai begitu, kita akan terbiasa bangun malam untuk melaksanakan sholat qiyamul lail atau sholat tahajud. Demikian, semoga keberkahan selalu senantiasa Allah berikan kepada kita semua melalui makan sahur dan juga beraktivitas di waktu sahur. Oh ya, satu lagi yang paling penting. Di waktu sahur berbanyaklah beristighfar. Ya, karena beristighfar ini di waktu sahur adalah kebiasaan orang-orang beriman seperti yang Allah gambarkan di surah Adz-Dzariyat, salah satu ayat di surah Adz-Dzariyat, wabil ashari hum yastaghfirun. Orang-orang beriman ya selalu beristighfar ya di waktu sahur. Wallahu a'lam, wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah saya sudah sampai di pembangunan rumah tahfiz untuk menghafal Al-Quran dan juga menghafal hadis-hadis Rasulullah SAW. Kita lihat dulu ya, kita masuk ke lantai 1. Ya, kondisinya seperti ini ya. Kita bisa lihat masih dalam proses pembangunan. Juga kita akan lihat juga ya lantai 2-nya. Ya, ini lantai 2 yang masih dalam proses pembangunan gitu ya. Dan untuk saudara-saudara yang mau berkontribusi, yang mau juga ikut andil untuk memperjuangkan bangunan ini agar cepat selesai dan diisi oleh para santri, kami persilakan ya. Semoga juga menjadi tabungan amal di akhirat kelak. Kami ucapkan terima kasih kepada para donatur, kaum muslimin dan muslimat yang sudah membantu sampai dengan saat ini. Mari sama-sama kita bacakan Al-Fatihah. Semoga amal jariah ini bermanfaat terus-menerus hingga sebagai dijadikan tabungan akhirat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.